Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo para nerds muda, apa kabar? Sehat semua, mudah-mudahan sehat selalu ya. Kita lanjut lagi video selanjutnya ya, chapter episode kedua berarti ini ya. Mungkin melanjutkan video pembahasan kemarin, yang 10 soal kemarin ya. Kita lanjut. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa di share ya, kemudian subscribe, like, dan kalau kalian nggak paham, nggak ngerti, boleh di kolom komentar untuk bertanya, atau mau ada soal-soal yang kalian rasa sulit dan pengen dibahas, langsung aja di kolom komen ya, nanti kita bahas apa yang kalian minta. Oke, kita lanjut soal yang kemarin, lanjutan yang kemarin guys. Oke, lanjut. Jadi pertanyaannya di sini, lead innya adalah yang ditanyakan kekuatan otot ya, kekuatan otot. Oke, apa kekuatan otot nih? Berapakah kekuatan otot katanya? Berapa kekuatan otot? Nih, berapa kekuatan otot? Nah, kalau ditanya berapa kekuatan otot, langsung mata kalian ke hasil pemeriksaan otot. Ya, di sini hanya dibilang kekuatan ototnya hanya mampu menggerakkan sendi. Berapa nilainya? Udah jelas, ini hafalan sifatnya, nggak ada tips trik lagi. 2. Jangan pakai ragu-ragu lagi, langsung aja jawab. Oke, kita bahas bagaimana tentang kekuatan otot. Oke, kekuatan otot 0 itu dia lumpuh total. Lumpuh total. Kalau 1 dia hanya mampu menggerakkan atau mampu berkontraksi saja. Kalau 2 mampu menggerakkan sendi tapi tidak bisa menahan gravitasi. 3 dia bisa menahan gravitasi tapi tidak bisa menahan tahanan ringan sedang. 4 bisa menahan tahanan ringan sedang. 5 kekuatan ototnya penuh, tidak ada kelainan. Soal selanjutnya, yang ditanya apa nih lead innya? Apa masalah keperawatan prioritas? Kalau tanya masalah keperawatan prioritas, kita harus lihat data mayornya, data terbanyak, data mayornya apa. Kita lihat, cari 35 tahun di ruang penyakit dalam, diagnosa gagal ginjal kronik. Biasanya gagal ginjal kronik masalah perkemihan, masalahnya hanya hipervolemia atau intoleransi aktivitas bisa jadi, atau retensi urin bisa jadi gitu ya. Tapi kita lihat ngarahnya kemana data mayornya. Tekanan darahnya dia tinggi 140, nadinya normal, nafas agak meningkat, suhu normal. Nah, data mayornya nih ada peningkatan lingkar perut, BB bertambah 5 kg setelah hemodialisa, udem verifer. Oke, data mayornya lebih banyak kemana? Hipervolemia. Data mayornya lebih ke sini ya. Oke, mudah ya. Kalau intoleransi aktivitas itu harus ada derajat NIHA biasanya ya. Integritas kulit hanya 1 datanya. Nutrisi harus ada penurunan berat badan. Di sini nggak ada guys. Ya, jadi udah jelas datanya ke intoleransi aktivitas. Paham ya? Lanjut. Lanjut bosku. Mari kita lihat soal selanjutnya. Masalah keperawatan utama, sama aja, lihat data mayor. Apa nih data mayornya? Kita lihat. Sesak napas terutama pada malam hari. Ngarah-ngarah ke asma ya, masalah pernapasan ini mah. Hasil pengkajian mengeluh batuk berdahak sulit dikeluarkan. Udah jelas data mayornya kemana nih? Bersihan jalan nafas gitu ya. Udah jelas, ada bunyi napas tambahan juga, wheezing. Ada ronki juga.
apalagi pada saat ekspirasi. Tapi hati-hati ya, ini kalau dibilangnya inspirasi ekspirasinya tidak sama atau ekspirasi memanjang, nah baru kita angkat pola napas tidak efektif. Tapi di sini datanya lebih banyak ke dia nggak menyebutkan itu, hanya Ronki terutama saat ekspirasi aja ya. Nah, di sini data yang paling banyak adalah kebersihan jalan napas tidak efektif. Kalau pola napas tidak efektif adalah perbandingan inspirasi ekspirasi yang tidak normal gitu ya. Ekspirasi memanjang kayak gitu ya, penggunaan otot bantu napas, baru ke pola napas tidak efektif. Ini di video selanjutnya video sebelumnya sudah kita bahas gitu ya. Oke, soal selanjutnya, apa implementasi keperawatan prioritas pada kasus tersebut? Kita lihat, keluhan nyeri dada. Nyeri dada. Oke. Pasiennya pasien jantung. Skala nyerinya ada? Ada. Di sini. Jadi masalah keperawatannya apa? Udah jelas. Masalah keperawatannya nyeri. Yang ditanya tindakan. Tindakannya berarti manajemen nyeri. Mudah ya. Oke. Lanjut. Apakah tindakan selanjutnya? Kalau ditanya tindakan selanjutnya harus tahu tindakan sebelum. Oke, di sini pasiennya operasi post-op ketiga katanya. Pergerakannya hanya terbatas, hambatan mobilitas fisik. Kemudian terpasang kateter urin. Nah, di sini tindakannya perawat akan melepas selang kateternya. Nah, tindakan sebelumnya dia baru sampai pengalas sudah terpasang. Tindakan selanjutnya apa? Keluarkan cairan dari balon kateter. Ingat kalau tindakan itu biasanya pertanyaannya ngarah ke terkait patient safety ya. Itu. Next. Indikator evaluasi keperawatan pada kasus tersebut. Indikator evaluasi. Kalau ditanya indikator evaluasi nih guys, kalian harus tahu pertama masalah keperawatannya. Satu, kedua tindakan yang sudah dilakukan. Oke, kita lihat masalah keperawatannya apa. Pasiennya pasien jantung, kemudian infak miokard. Hasil pengkajiannya apa? Merasa lemah, nggak nafsu makan, kalau beraktivitas terasa sesak napas. Arahnya kemana? Biasanya di sini arahnya ke intoleransi kalau ke sini ya. Tekanan darahnya meningkat, napas normal, nadi normal, napas sedikit meningkat. Indikator evaluasinya apa? Di sini datanya ke intoleransi aktivitas. Maka evaluasinya adalah terkait toleransi aktivitasnya ya. Oke. Lanjut. Apakah tindakan selanjutnya? Kita lihat tindakan sebelumnya apa? Masalahnya apa? Di sini TB paru pernapasan, masalahnya batuk berdahak sulit dikeluarkan. Nah, masalahnya bersihan jalan napas. Tindakannya yang sudah dilakukan apa? Fisioterapi dada katanya. Perawat sudah mengauskultasi punggung, untuk mengetahui letak sputum katanya. Terus sudah positioning pasien. Tindakan selanjutnya vibrating, melakukan vibrasi gitu ya. Biasanya inhalasi dulu di awal gitu ya. Tapi di sini dia sudah loncat ke sini, tapi nggak masalah ya. Vibrasi. Oke, next. Selanjutnya, masalah keperawatan utama. Oke, lihat. Kita lihat data mayornya ada apa aja. Pengkajian mengeluh panas, mual muntah, nyeri otot, tampak lidah kotor. Kemana arahnya? Tipoid ya. Oke, tekanan darah normal, nadi meningkat, napas normal. Mencolok ya suhu. Data suhunya mencolok 39,5.
Biasanya kalau yang kayak gini dia arahnya ke hipertermi. Kalau datanya yang mencolok hanya hipertermianya aja, 38 lebih dari 38,4 ke atas gitu ya. Data-data yang lainnya nggak ada, pernapasan nggak ada, cairan nggak ada, tapi dia hanya hipertermi aja yang mencolok di sini. Maka jawabannya adalah hipertermi. Mudah ya. Lanjut. Bagaimana cara penularan pada kasus tersebut? Katanya guys. Penularan apa penyakitnya? Hepatitis B. Hepatitis B. Ingat aja kalau A. Aduh, sebentar guys. A dan E itu melalui oral dan fekal gitu ya. Tapi kalau B, C, D itu lewat sekret. Oke, jadi B mana? Melalui semen dan C sekret. Oke. Ya guys, lanjut. Ini mungkin soal terakhir karena kita hanya 10 soal saja. Oke. Seorang apa nih? Masalah keperawatan pada kasus tersebut. 45 tahun, ruang penyakit jantung, keluhannya nyeri dada. Ada skala nyerinya? Tidak ada. Mengeluh lemah? Iya. Nah, ngarahnya kalau mengeluh lemah, kemudian aktivitas sesak napas, arahnya kemana? Intoleransi aktivitas. Tensinya meningkat, nadi normal, nafas normal, suhu normal. Nah, EKG-nya aritmia setelah aktivitas fisik. Sudah jelas datanya ke intoleransi aktivitas. Ya, itulah. Nggak ada yang susah kalau belajar, intinya gitu ya. Makanya rajin-rajin belajar, rajin-rajin nonton video ini juga biar gampang, biar paham, biar lulus UKOM-nya gitu ya. Oke. Itu saja mungkin video kali ini. Kalau ada yang ditanyakan sekali lagi silahkan di kolom komen. Dan jangan lupa guys, bagikan ke teman kalian supaya menjadi amal jariah buat kalian gitu ya. Bagi-bagi ilmu gitu guys. Jangan pelit dikekeuweuk sendiri gitu loh. Oke, sekian dari saya. Salam sukses buat para nurse muda dan salam lulus UKOM gitu ya. Salam lulus UKOM. Amin. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.